Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahma Dwi Apriliani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang protokol TCP dan UDP pada layanan jaringan. Dengan simulasi dan implementasi protokol komunikasi TCP dan UDP dalam jaringan komputer menggunakan layanan HTTP, FTP, dan DNS dengan Cisco Packet Tracer. Oke, Ocean Transport OSI Layer 4. Pada model OSI Layer 4, Transport Layer bertugas untuk mengatur komunikasi antar perangkat, menjamin pengiriman data, mengontrol kecepatan dan keandalan komunikasi. Dua protokol utama di layer ini adalah TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol yang bekerja dengan membaca data secara cepat sehingga bisa melakukan transfer dengan cepat juga. TCP memberikan paket data, nomor urut, dan tanda pengenal yang memungkinkan penerima bisa mengidentifikasi paket yang datang untuk diterima secara langsung. Contoh layanan yang menggunakan TCP, ada HTTP atau HTTPS dengan browsing web, FTP dengan transfer file, SMTP, POP, dan IMAP menggunakan email. UDP atau User Datagram Protocol. UDP merupakan protokol yang sangat diperlukan jika provider sangat membutuhkan kecepatan konektivitas. Pada UDP, pesan di protokol ditransfer dengan tidak mempertimbangkan hubungan konektivitas antar host. UDP bekerja tidak berurut, sehingga file tidak dapat diidentifikasi atau diprediksi kapan akan sampai pertama kali. Ini menyebabkan protokol ini sulit untuk dalam mengolah data. Contoh layanan yang menggunakan UDP yaitu ada DNS, streaming video, audio, dan FOI. Nah, perbandingan TCP vs UDP. Fitur jenis koneksi TCP Connection Oriented, kemudian UDP Connectionless. Andalan TCP sangat andal, UDP tidak andal. Urutan data TCP dijamin sampai berurutan, UDP tidak dijamin. Kecepatan pada TCP lebih lambat tetapi pasti, pada UDP lebih cepat. Untuk ukuran header pada TCP 20 byte, pada UDP 8 byte. Penggunaan umum pada TCP ada web, email, FTP, kemudian ada UDP, ada DNS streaming atau VoIP. Layanan jaringan yang diimplementasikan, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol web untuk mengakses halaman menggunakan TCP agar data tidak korup saat ditampilkan. FTP, File Transfer Protocol, untuk mengunggah dan unduh file ke atau dari server. Dan menggunakan TCP karena server butuh keandalan tinggi. DNS atau Domain Name System, untuk menerjemahkan nama domain ke IP address. Menggunakan UDP karena membutuhkan respon cepat dan ringan. Jadi kita akan masuk langsung ke Cisco Packet Tracer. Sebentar, kita bacakan dulu studi kasusnya. Di sini ada sebuah perusahaan kecil mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan komunikasi antar server dan klien menggunakan protokol TCP dan UDP. Pada perusahaan ini membutuhkan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa jaringan mereka dikonfigurasi dengan baik sehingga klien dapat mengakses halaman web internal menggunakan HTTP, mengunggah dan mengunduh file ke server menggunakan FTP, dan menggunakan DNS untuk menitipkan nama domain internal ke alamat IP. Di sini kita akan membangun topologi jaringan menggunakan satu server, 3 basic client, 1 switch, dan 1 router. Dengan server memiliki IP address 192.168.2 angka NIM terakhir ya, ini teman-teman X-nya .1. Untuk PC 1.2, untuk PC 2.3, untuk PC 3.4 dengan subnet mask sekian dan IP gateway sekian. Oke, kita akan langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, kita akan membangun topologi sesuai dengan ketentuannya tadi, yaitu PC berapa PC? 3 PC.
3 dan satu server kita taruh di sini dan switch-nya satu switch kemudian di sini ada satu router. Set. Nah, kemudian kita sambungkan dulu switch sini. Kita sambungkan semuanya ke the switch. Router. Kok nggak bisa, guys? Lagi switch-nya yang 2960 ternyata. Switch-nya yang 29 switch. Nah, oke. Ini kita sambungkan semuanya. Kita sambungkan. Oke, setelah kita sambungkan semuanya, kemudian kita konfigurasi IP-nya. Sini tadi 190.168 titik untuk PC1 tadi kan titik ini ya guys, 58 jadi titik 2. Lepasnya develop gateway-nya 192.168.58.254. Oke, kemudian di PC satunya semuanya ini titik 3. Kita masukkan semuanya. Kemudian untuk servernya tadi titik 1 ya teman-teman. Oke. Konfigurasi server untuk dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan DNS. Kita masuk ke server, bisa masuk ke bagian service. Kemudian di HTTP ini kita edit dulu untuk indeks HTML. Edit. Di sini kita tambahkan satu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Rahmah. Nah, kemudian jangan lupa ditutup. Satu. Oke. Kemudian jangan lupa kita save. Kita save. Oke. Yes. Oke. Yes ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam DNS server. Oke, kita on kan. Contohnya namanya ada web Rahma. Addressnya tadi server ya, address server 8 IP server 98.1. Kita add. Oke, masuk. Kemudian untuk FTP nya kita nambahkan username-nya Rahma, passwordnya biru. Jangan lupa dicentang semuanya, delete, rename, dan delete kalau bisa di list. Kemudian kita add. Oke, sudah. Setelah semuanya dikonfigurasi, kemudian kita akan mengujian. Ini jangan lupa di on kan ya teman-teman. Salah, di routernya maksudnya. Di fast ethernet berapa? Fast ethernet 0. Nah, di on kan. Oke. Kemudian kita akan mengujinya. Yang pertama kita akan ping. Kita akan ping ke server, apakah bisa? 168.1. Oke, bisa reply. Kemudian kita akan coba mengetesnya. Sekarang kita akan coba HTTP-nya. Kita di web browser, kemudian masuk ke di sini ketikkan alamat IP server kita. Ini kita satukan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sudah. Kemudian kita coba sekarang yaitu FTP. Kita coba di sini. Di command prompt FTP. Bentar. Kita ketikkan FTP 192.168.58.1. Nah, username tadi Rahma dengan password biru. Oke. Kemudian kita akan mengambil file yang ada di FTP tadi. Contohnya di sini FTP ada ini asa. Ini kita copy ya, bisa di copy ini, copy juga. Oke, kita paste. Nah, get ini kita get asa
kita unduh filenya di sini. Untuk transfernya ini lumayan lama ya teman-teman. Kita coba aja untuk mengetes DNS-nya, yaitu menerjemahkan nama domain tadi. Apakah sudah berhasil atau belum? Kita ketik di sini web Rahma. Kok nggak bisa? Oke, di sini transfer complete yang artinya berhasil ya teman-teman. Jadi file ini sudah bisa diunduh. Oke, sekarang mungkin kita coba ke DNS-nya, tadi kan tidak bisa ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita ketik di sini web Rahma Go. Nah, itu teman-teman, sudah berarti dari HTTP sudah berhasil, FTP juga sudah bisa mengunduh, dan DNS-nya juga sudah berhasil menerjemahkan nama domain. Oke, kesimpulannya yaitu TCP dan UDP sama-sama penting dalam komunikasi jaringan. TCP cocok untuk aplikasi yang dibutuh keandalan tinggi seperti web, email, file transfer. Kalau UDP cocok untuk aplikasi yang butuh kecepatan seperti streaming, DNS, dan VoIP. Dan memahami perbedaan ini membantu dalam desain dan konfigurasi jaringan yang efisien. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian video yang dapat saya buat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.